Media Vietnam, komposisi pemain Timnas Indonesia U23 aneh. Tak sekadar pemain, Kevin Dix berpeluang dapat posisi penting ini di Mönchengladbach. Dirumorkan ke Liga 1, Jordi amat dirayu supporter Persija dan Persib. Pilih mana? FIFA tetapkan Jakarta. Jadi, pusat kawasan Asia. Ini respon Erick Thohir. Belum lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sudah ungguli Jerman dan Italia. Begini alasan klub ogah lepas Dion Marks dan tim Gaipens ke Timnas Indonesia U23. Pemain keturunan Timnas Indonesia, Nathan Joe Aon resmi diputus kontrak oleh Swansea City. Sebelum sah jadi pengangguran, bek 23 tahun itu terlihat mengenakan seragam salah satu minimarket ternama di tanah air, Alfamart. Alias sehari sebelum diputus kontrak oleh klub Championship Inggris itu, Nathan Joe Aon mengunggah sebauh video komersil. Dalam video tersebut, dia dan beberapa pemain Timnas Indonesia mengenakan seragam sepak bola dengan logo Alfamart di dada. Nathan Joe Aon, Ivar Jenner, hingga Rizky Ridho mempromosikan Alfamart Squad, di mana minimarket tersebut diketahui menjual figur para penggawa Garuda di store-nya. Terlepas dari banyaknya tawaran iklan yang didapatkan Nathan, karier sepak bola pemain kelahiran Belanda itu nyatanya tidak berjalan mulus. Perjalanan karier Nathan di Swansea memang jauh dari kata manis. Bayangkan saja, selama 2 musim bersama klub asal Wales itu, total menit bermainnya di Championship hanya 2 menit. Ya, lebih singkat daripada waktu memasak mie instan. Nathan sempat dipercaya turun sebagai pemain pengganti dalam laga menghadapi Preston North End, namun hanya bermain selama 2 menit. Selebihnya, namanya nyaris tak pernah terdengar. Padahal, kontraknya bersama Swansea sejatinya masih berlaku hingga musim panas 2026. Namun pada 18 Juni 2025, klub secara resmi mengumumkan perpisahan dengan sang pemain. Swansea City mengonfirmasi bahwa Nathan Joe Aon telah meninggalkan klub setelah pemutusan kontraknya melalui kesepakatan bersama, tulis pernyataan resmi dari situs klub. Nathan datang ke Swansea City pada musim panas 2023 dari Excelsior Belanda, namun gagal bersaing di skuad utama. Di kompetisi utama divisi Championship Inggris, Nathan cuma merasakan 2 menit bermain, tepatnya sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Preston North End. Sorotan terhadap Nathan semakin tajam karena data menunjukkan ia hanya mengoleksi total 127 menit bermain bersama Swansea musim lalu. Ia hanya mencatatkan 15 menit bermain dari 4 pertandingan sebelum kembali ke Swansea tanpa kepastian posisi. Situasi Nathan makin miris jika dibandingkan dengan rekan-rekannya sesama pemain diaspora. Rafael Struijk misalnya, setidaknya tampil 10 kali untuk Brisbane Roar di A-League dengan total menit bermain 239 menit. Sementara Elkan Bagot yang justru tidak dibawa ke timnas dalam beberapa laga terakhir mencatatkan 1.441 menit bermain bersama Blackpool di League One. Kini tanpa klub, Nathan masuk dalam daftar pemain diaspora Timnas Indonesia yang belum memiliki klub bersama Shane Patinama, Tom Hay, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Nathan kabarnya masuk radar Bhayangkara FC, klub promosi yang akan tampil di Liga 1 musim ini. Media Vietnam, komposisi pemain Timnas Indonesia U23 aneh. Pelatih Gerald van den Burg telah memanggil 30 pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Nantinya, puluhan pemain muda itu akan mengikuti pemusatan latihan. TC terlebih dahulu di Jakarta akan berlangsung mulai 20 Juni sampai 14 Juli mendatang. Hanya saja, pemilihan 30 nama itu mendapat sorotan dari media Vietnam Soha.vn. Tak tanggung-tanggung, komposisi pemain yang dipilih sosok asal Belanda itu mendapat nyinyiran dari media tersebut. Indonesia panggil skuad aneh. Tulis media tersebut dilansir suara.com, Rabu 18 Juni 2025. Bahkan dengan komposisi yang dipilih Van den Burg, Soha.vn percaya diri timnas negaranya bisa meraih prestasi dibanding Indonesia. Vietnam U23 lebih berpeluang juara dan cetak rekor baru.
Tamnah Media itu. Vandenberg optimistis. Di sisi lain, pemusatan latihan di Jakarta akan berlangsung mulai 20 Juni sampai 14 Juli mendatang. Ada 30 pemain yang dipanggil dari dalam dan luar negeri. Saya dan staf pelatih sangat menantikan turnamen ini dan saya senang dengan para pemain yang saya pilih, kata Gerald Vandenberg dalam keterangannya. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk tampil sebaik mungkin demi Indonesia, karena itulah kami bermain untuk membuat Indonesia bangga, ujar Vandenberg. Ada sejumlah nama beken masuk ke skuad Gerald Vandenberg seperti Jens Raven, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Kadek Arel, dan Hoki Caraka. Timnas Indonesia U23 berada di grup A Piala AFF U23 2025 bersama dengan Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jika melihat lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U23 di grup E, Malaysia akan jadi penantang terberat, meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Vandenberg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan cukup berprestasi di Piala AFF U23 ini, meski pemegang gelar terbanyak adalah Vietnam. Skuad Garuda Muda pernah sekali juara, tepatnya pada edisi Piala AFF U23 2019. Pada Piala AFF U23 2019 yang digelar di Kamboja itu, Timnas Indonesia U23 juara usai mengalahkan Thailand 2-1 di final. Kala itu, pelatih yang membawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2019 adalah Indra Syafri. Kehadiran beberapa pemain yang bermain di luar negeri seperti Jens Raven, Victor Detan, dan Brandon Scheunemann menambah kualitas serta pengalaman internasional dalam skuad. Always have a vision, I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them, if you're coming for me. Tak sekadar pemain, Kevin Dix berpeluang dapat posisi penting ini di Mönchengladbach. Kevin Dix berpeluang mendapatkan posisi penting bersama klub barunya Borussia Mönchengladbach. Bek Timnas Indonesia itu memang segera menjalani petualangan baru di Liga Jerman musim depan setelah meninggalkan FC Copenhagen. Tak sekadar pemain baru, pemain berusia 28 tahun itu berpeluang mendapatkan posisi penting di klub berjuluk Die Fohlen tersebut. Adalah media lokal Jerman, Bild, yang menyebut nama Kevin Dix sebagai salah satu pemain dengan potensi mengemban ban kapten. Dengan rights tim Kleindienst, Moritz Nicolas, dan pemain baru Kevin Dix, Borussia akan memiliki beberapa pemain. Dengan sebagai informasi, jabatan Kapten Mönchengladbach saat ini masih diemban oleh kiper Jonas Omlin. Hanya saja dalam beberapa pertandingan, ban kapten dipercayakan kepada gelandang bertahan Julian Weigl yang tampil menawan. Sebelumnya, Borussia Mönchengladbach sempat diliputi kekhawatiran setelah pemain anyar mereka pulang dalam kondisi cedera usai membela Timnas Indonesia. Bek berusia 28 tahun itu memang sempat mengalami gangguan fisik saat membela skuad Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Insiden tersebut terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium Osaka pada 10 Juni lalu. Dalam laga itu, tim tuan rumah menang telak dengan skor 6-0. Kevin Dix diturunkan sebagai starter oleh pelatih Patrick Kluivert, namun hanya mampu bermain selama 27 menit sebelum akhirnya ditarik keluar akibat cedera pada kakinya. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kubu Borussia Mönchengladbach. Media Jerman, Bild, bahkan turut menyoroti hal ini. Borussia Mönchengladbach adalah klub baru Kevin Dix setelah musim lalu membela FC Copenhagen. Sebagai rekrutan anyar, ia seharusnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Cedera ini tentu bisa mengganggu proses tersebut. Dix, yang merupakan bek kanan utama Indonesia, terpaksa keluar lapangan karena cedera setelah 27 menit. Tulis Bild. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar di Gladbach. Hingga kini, belum ada informasi resmi mengenai seberapa parah cedera yang dialami Kevin Dix. I need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride,
got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Dirumorkan ke Liga 1, Jordi Amat dirayu supporter Persija dan Persib. Pilih mana? Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat dikabarkan bakal melanjutkan karir ke Liga 1 Indonesia. Pemain berusia 33 tahun itu baru saja dilepas klub raksasa Malaysia, Johor Darul Takzim (JDT) bersama sederat legiun asing lainnya. Bukan cuma Jordi Amat, JDT melepas 11 pemain di akhir musim ini: Safik Rahim, Farizal Marlias, Izham Tarmizi, Jesse Rodriguez, dan Murilo Henrique. Kemudian ada lagi Jonathan Vieira, Alvaro Gonzalez, Roque Mesa, Anselmo de Moraes, dan Ramadan Saifullah. Jordi Amat yang baru-baru ini mengucapkan salam perpisahan dengan JDT lewat Instagram. Hari ini saya menutup bagian penting dalam karier. Saya mengucapkan selamat tinggal untuk JDT, tapi saya memperoleh kesuksesan, perkembangan, dan pengalaman yang akan tersimpan selamanya dalam diri saya. Tulis Jordi Amat dalam Instagram dilansir. Rabu, 18 Juni 2025. Dua tim raksasa yakni Persija Jakarta dan Persib Bandung dikabarkan berminat mendatangkan Jordi. Tak pelak, unggahan Jordi kini dibanjiri komentar oleh warganet supporter Persija dan Persib yang menginginkannya merumput di tanah air. Pemain yang mempunyai garis keturunan Spanyol tersebut dikabarkan siap untuk menjajal atmosfer kompetisi di Indonesia. Selamat datang di Persib, tulis salah seorang warganet di kolom komentar Jordi Amat. Let's go to Persija Jakarta, tulis salah seorang warganet lainnya. Jordi Amat kini membutuhkan menit bermain reguler demi bisa bersaing masuk ke dalam skuad tim nasional Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pemain berusia 33 tahun tersebut bergabung dengan JDT pada 2022 silam dengan mencatatkan total 66 penampilan dan 3 gol. Mantan pemain Espanyol tersebut juga mempersembahkan total 7 gelar untuk klub yang bermarkas di kota Johor, di antaranya seperti 2 gelar Malaysia Super League, 2 Malaysia FA Cup, 2 Malaysia Cup, dan 1 Piala Sumbangsih. Pihak Macan Kemayoran kabarnya sedang bernegosiasi dengan Jordi Amat untuk kesepakatan kontrak kerja. Negosiasi ini tentunya berkaitan dengan kontrak dan gaji, sehingga bila kedua pihak mencapai kata sepakat, maka Hai dan Amat akan bergabung Macan Kemayoran. Di atas kertas, Amat bisa menjadi tambahan penting bagi lini belakang Persija yang kehilangan sosok bek berpengalaman pada diri Ondrej Kudela. Amat punya pengalaman lebih baik ketimbang Kudela, di mana bek berusia 33 tahun itu malang melintang bersama klub-klub kasta teratas Eropa. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. FIFA tetapkan Jakarta jadi pusat kawasan Asia. Ini respon Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan penetapan Jakarta sebagai pusat kegiatan regional FIFA untuk Asia Tenggara dan Asia Timur tak hanya pencapaian sejarah bagi Indonesia, tetapi juga untuk seluruh kawasan. Hal ini diungkapkan Erick usai bersama Presiden FIFA Gianni Infantino menandatangani Host Country Agreement (HCA) dalam rangka pendirian FIFA Hub di kantor FIFA Jakarta yang dilakukan di FIFA Executive Football Summit 2025 yang berlangsung di Miami, Amerika Serikat. Kesepakatan ini melengkapi HCA yang sebelumnya ditandatangani pada November 2023. Pasca HCA di Miami tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia akan meresmikan perjanjian ini secara hukum melalui pengesahan formal 3 pihak. Ia menambahkan, peningkatan status FIFA Hub di Jakarta akan membuat perannya jauh lebih besar dari sekadar mendukung sepak bola Indonesia, melainkan Asia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan keyakinan Presiden FIFA bahwa pertumbuhan sepak bola tidak boleh hanya terjadi di satu kawasan, tapi harus merata di seluruh dunia. Selain menandatangani HCA, Erick menyampaikan apresiasi Gianni Infantino terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh PSSI dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, Infantino menyampaikan bahwa pendirian kantor FIFA di Jakarta adalah bagian dari komitmen jangka panjang FIFA terhadap pertumbuhan sepak bola di Asia Tenggara dan Timur. Award itu diberikan karena PSSI mampu secara efektif membangun PSSI National Training Center di Ibu Kota Negara Nusantara, IKN, melalui program FIFA Forward melalui pendanaan sebesar $5,4 juta Amerika Serikat.
Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me. Belum lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sudah ungguli Jerman dan Italia. Timnas Indonesia terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Patrick Kluivert baru saja lolos ke babak keempat setelah menempati posisi keempat grup C di bawah Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Meski masih berjuang untuk lolos ke turnamen terbesar itu, namun Indonesia justru menorehkan prestasi mentereng. Adalah perkembangan Instagram Timnas Indonesia yang meroket ke peringkat 10 besar dunia. Timnas Indonesia menduduki posisi ke-6 yang memiliki jumlah follower terbanyak di dunia dengan 8,1 juta. Padahal akun Timnas Indonesia baru dibuat Agustus 2023 atau belum genap 2 tahun sejak diluncurkan kali pertama. Jumlah itu mengalahkan negara-negara besar, bahkan mantan juara dunia seperti Jerman dan Spanyol yang sama-sama memiliki 7,2 juta followers, serta Italia 6,4 juta followers. Sementara posisi pertama ditempati Portugal dengan 20 juta followers, diikuti Brasil 18 juta dan Perancis 16 juta. Timnas Indonesia akan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025 di Arab Saudi dan Qatar. Drawing group bakal digelar pada 17 Juli 2025. Timnas Indonesia butuh persiapan lebih matang lagi mengingat persaingan di ronde keempat begitu sengit. Skuad Garuda masuk ke dalam pot 3 bersama yang artinya sudah dipastikan berjumpa lawan-lawan berat. Negara-negara kuat seperti Qatar, Arab Saudi, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab bisa saja menjadi lawan Timnas Indonesia. Format round robin akan digunakan di ronde keempat ini, di mana setiap tim bertemu satu sama lain. Juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara posisi runner-up akan saling bertemu di babak kelima untuk merebut 1 tiket tambahan ke turnamen terbesar dunia tersebut. Kabarnya, Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan uji coba pada September 2025 melawan tim Timur Tengah, tentu cocok jadi pemanasan sebelum ronde keempat dimulai 1 bulan setelahnya. Laga uji coba tersebut menjadi krusial untuk mengukur kesiapan fisik dan taktik para pemain asuhan Patrick Kluivert. Menghadapi tim dari Timur Tengah akan memberikan gambaran nyata tentang kekuatan lawan-lawan yang mungkin dihadapi nanti, sekaligus mengasah mental bertanding para pemain di level tinggi. Kesiapan mental juga menjadi sorotan. Menghadapi atmosfer pertandingan besar dengan tekanan tinggi membutuhkan pemain yang tidak hanya kuat secara teknis, tapi juga tahan uji secara psikologis. Oleh karena itu, jajaran pelatih dikabarkan akan bekerja sama dengan psikolog olahraga untuk mempersiapkan para pemain secara holistik. Dengan jadwal yang semakin padat dan ekspektasi publik yang terus meningkat, skuad Garuda kini memikul harapan besar untuk mencetak sejarah baru. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Begini alasan klub ogah lepas Dion Marks dan tim Gaipens ke Timnas Indonesia U23. Alasan tidak ada nama 2 pemain naturalisasi Dion Marks dan tim Gaipens di Timnas Indonesia U23 ternyata karena klub mereka ogah melepasnya. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji saat dihubungi oleh awak media beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg, memanggil 30 pemain untuk mengikuti training camp NATTC di Jakarta pada 20 Juni sampai dengan 14 Juli mendatang sebagai persiapan menatap Piala AFF U23 2025. Seperti yang sudah diketahui, Piala AFF bukanlah kejuaraan yang berlangsung di kalender FIFA, sehingga klub boleh-boleh saja melarang pemainnya untuk bergabung. Adapun untuk Piala AFF U23 akan berlangsung pada 15 sampai 29 Juli. Selain itu, pemusatan latihan ini juga disiapkan buat menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada awal September mendatang.
Sumarji menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan untuk Dion Marks dan tim Gaipens, namun klub mereka berdua memutuskan tidak melepasnya. Saat ini tim Gaipens bermain untuk FC Emmen, sedangkan Dion Marks berbaju Top Os. Mereka berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Situasi ini berbeda dengan pemain naturalisasi lainnya Jens Reven yang mendapat izin buat bergabung dengan Timnas Indonesia. Jens Reven menjadi satu-satunya pemain naturalisasi yang akan mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Jakarta. Sumarji mengaku untuk Jens Reven memang mendapat restu dari timnya, terlebih sang pemain saat ini sedang berada di Indonesia. Jika melihat lawan yang dihadapi Timnas Indonesia U23 di Grup A, Malaysia akan jadi penantang terberat meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya hanya juara grup dan satu runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Vandenburg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Brunei menjadi lawan pertama Timnas Indonesia U23 yang pertandingannya berlangsung pada 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 3 hari berselang atau pada 18 Juli, Timnas Indonesia U23 menjamu Filipina di tempat yang sama. Terakhir, Garuda Muda akan menantang Malaysia pada 21 Juli di SUGBK. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna 14 pemain keturunan baru yang akan dinaturalisasi Filipina langsung banyak. Timnas Filipina kembali membuat gebrakan besar jelang bergulirnya putaran kualifikasi Piala Asia 2027. Menyongsong laga penting melawan Timor Leste pada Oktober 2025 mendatang, Federasi Sepak Bola Filipina dikabarkan tengah menyiapkan proyek naturalisasi pemain dalam skala besar, bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang paling ambisius di kawasan Asia Tenggara. Langkah naturalisasi memang bukan hal baru bagi skuad berjuluk The Ascals ini. Sejak tahun 2010, Filipina telah dikenal sebagai salah satu negara di Asia yang secara aktif memanfaatkan pemain keturunan maupun pemain asing untuk memperkuat tim nasional mereka. Kini, menjelang kualifikasi Piala Asia 2027, Filipina dikabarkan sedang menyiapkan proyek yang jauh lebih besar. Sebanyak 14 pemain berdarah Filipina dilaporkan sedang dalam proses untuk dinaturalisasi dan diberi paspor resmi negara tersebut. Langkah ini diambil dengan target spesifik, yakni memperkuat skuad menghadapi laga kontra Timor Leste, sekaligus membuka peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Jumlah pemain yang masuk radar naturalisasi kali ini terbilang mencengangkan. Bila biasanya 1 atau 2 pemain dinaturalisasi dalam satu periode, kini hampir 2 lusin pemain diproses secara paralel. Beberapa dari mereka disebut telah bermain di level profesional di luar negeri, baik di Amerika Serikat, Eropa, maupun negara-negara Asia lainnya. Langkah ekstrem ini diyakini juga terinspirasi dari kesuksesan negara tetangga, Malaysia, yang belakangan menjadi sorotan karena berhasil menaturalisasi sejumlah pemain asal Amerika Selatan, terutama dari Argentina. Keberhasilan Malaysia dalam mengalahkan Vietnam dengan skor telak 4-0 pada ajang internasional beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata bahwa strategi ini memang efektif bila dijalankan dengan seleksi dan integrasi yang baik. Sementara itu, tim seperti Vietnam yang masih mengandalkan pemain-pemain lokal justru mulai tertinggal dari segi performa. Filipina tentu tidak ingin tertinggal dari tren ini, terlebih jika mereka berpotensi satu grup dengan Malaysia atau tim kuat lainnya di fase berikutnya, maka memiliki skuad yang kompetitif menjadi suatu keharusan. Berikut adalah daftar 14 pemain diaspora yang kabarnya tengah dalam proses naturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Filipina, PFF. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens, got will, got 3 alasan Timnas Indonesia U23 bisa raih hasil positif di Piala AFF U23 2025.
Skuad Timnas Indonesia U23 sudah mulai dibentuk untuk menghadapi Piala AFF U23 2025. Pelatih Timnas U23, Gerald Vandenberg, sudah memanggil 30 nama pemain yang akan ikut serta dalam pemusatan latihan skuad Garuda Muda. Piala AFF U23 2025 sendiri akan berlangsung pada 15 sampai 29 Juli mendatang. Ajang ini merupakan pemanasan sebelum kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada 3 sampai 9 September 2025. Di Piala AFF U23 2025 nanti, Indonesia berada di grup A bersama Brunei U23, Malaysia U23, dan Filipina U23. Meraih hasil positif di Piala AFF U23 tentu bisa menjadi modal bagus untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 yang lebih berat. Dengan beberapa hal baru di Timnas U23 saat ini, berikut alasan Timnas U23 bisa sukses di Piala AFF U23 2025. Meski sebagian besar nama dalam skuad belum memiliki pengalaman internasional yang banyak, mayoritas dari mereka tampil reguler di Liga 1. Pemain seperti Robbie Darwish, Persib, dan Yardan Yafi Persik menunjukkan performa menjanjikan di kompetisi domestik dan tak jarang tampil sebagai starter di klubnya masing-masing. Kehadiran pemain-pemain yang haus menit bermain dan tengah dalam proses pembuktian diri menjadi kekuatan utama tim. Mereka datang dengan motivasi tinggi untuk menunjukkan bahwa mereka layak menjadi bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Potensi ini bisa meledak di turnamen yang memberi panggung sempurna bagi pemain muda bersinar, asalkan Gerald Vandenberg bisa mengoptimalkan setiap potensi pemain. Gerald Vandenberg membawa pendekatan baru ke dalam tim usai ditunjuk menangani Timnas U23 menggantikan Shin Tae-yong. Sebagai mantan pemain top Eropa dan pelatih muda yang mengikuti filosofi sepak bola modern, Vandenberg diprediksi akan membawa sentuhan berbeda dalam hal taktik, pendekatan psikologis, dan pengembangan individu pemain. Dengan waktu persiapan yang meski terbatas, gaya main Vandenberg sudah terlihat lebih cair dan mengutamakan penguasaan bola serta transisi cepat. Pola permainan seperti ini sesuai dengan karakter pemain muda Indonesia yang cepat, lincah, dan energik. Jika bisa menanamkan sistem itu secara efektif, Timnas U23 bisa menjadi tim yang berbahaya di turnamen ini. Timnas Indonesia U23 saat ini berada dalam periode keemasan setelah lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan hampir mencetak sejarah tampil di Olimpiade. Walau sebagian besar pemain di skuad saat ini berbeda, atmosfer positif dari prestasi tersebut masih terasa dan menjadi semangat tambahan bagi generasi baru. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. John Heitinga resmi kembali ke Ajax Amsterdam, klub yang telah membesarkan namanya, kali ini sebagai pelatih kepala tim utama. Keputusan ini diumumkan pada 31 Mei 2025 menyusul mundurnya Francesco Farioli. Penunjukan ini tak hanya menjadi kabar penting bagi publik sepak bola Belanda, tetapi juga menarik perhatian dari Indonesia, mengingat Heitinga memiliki darah keturunan Indonesia. Kakek Heitinga, Gijsbert Johannes Heitinga, berasal dari Pulau Belitung dan pernah menetap di Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda sekitar akhir 1950-an. Dalam wawancaranya dengan Radio Nederland pada 2011 dan Moison pada 2023, Heitinga mengungkapkan kedekatannya dengan budaya Indonesia. Ia dibesarkan oleh kakek dan neneknya yang sangat menjaga nilai-nilai budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Saya belum pernah ke Indonesia. Saya ingin pergi ke sana 2 tahun lalu, 2021, tapi situasi di sana sedang tidak mendukung dan akhirnya saya tidak jadi pergi, ujar Heitinga. Heitinga menambahkan bahwa sejak kecil dirinya sudah tertarik dengan bahasa Indonesia. Meski belum fasih berbicara, ia berusaha memahami dan belajar melalui percakapan sehari-hari dengan sang kakek dan nenek yang sering berbicara dalam bahasa Indonesia di rumah. Ketika saya masih sekolah, saya sangat kental dengan budaya Indonesia, dengan sejarahnya, dengan soal negaranya. Saya juga sangat tertarik dengan bahasa Indonesia.
Saya coba belajar sebanyak yang saya bisa ketika kakek dan nenek saya berbicara bahasa Indonesia. Jelasnya, dalam budaya peranakan Belanda Indonesia, istilah Indisch sering digunakan untuk menyebut identitas tersebut. Heitinga sendiri mengaku dibesarkan sebagai seorang Indisch, yaitu generasi campuran Belanda Indonesia yang hidup dalam nilai-nilai khas Hindia Belanda. Kata Indisch sendiri kini telah bergeser ke istilah Indonesisch sebagai bentuk identifikasi terhadap akar budaya Indonesia. Saya dibesarkan sebagai orang Indisch, tegas Heitinga. Kecintaan Heitinga terhadap akar budayanya juga terlihat dari hubungan yang lebih erat dengan keluarga Indonesia dibandingkan kerabat Belandanya. Ia mengakui nilai-nilai kekeluargaan khas Indonesia sangat melekat dalam dirinya. Saya memiliki ikatan yang sedikit lebih dekat dengan keluarga Indonesia dibandingkan dengan keluarga Belanda saya. Saya, orang yang sangat mencintai keluarga, itu juga sifat orang Indonesia yang ada dalam diri saya, tegasnya. Enough from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.